Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emandrian Wijaya dengan NPM 1954 151016 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang saya telah buat, dan saya akan presentasikan mengenai judul pengaruh promosi berbasis sosial media terhadap penjualan produksi kelompok wanita tani KWT Ayo Tangkas di Desa Megati. Penulis jurnalnya yaitu ada yang pertama MD Setiawan, NP Sukanteri, IM Suryana, dan PK Suparyana. Ini adalah Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora volume 8 nomor 2. Pertama ada pendahuluan, latar belakang. Desa Megati merupakan salah satu desa yang sebagian besar penduduknya menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian. Komoditi yang menonjol sebagai hasil andalan adalah padi, kelapa, kakao, dan kopi. Dari sektor pertanian ini melahirkan beberapa sektor lain, diantaranya adalah sektor industri rumah tangga yang mengolah hasil pertanian tersebut menjadi produk berupa makanan yang bernilai jual. Pengolahan hasil pertanian ini dilakukan oleh perempuan yang tergabung ke dalam kelompok wanita tani KWT dalam bentuk kue-kue lokal dan pengolahan hasil pertanian dalam bentuk menu pendamping nasi. Kue yang diolah setiap hari merupakan kue yang dibutuhkan masyarakat setempat. Selebihnya KWT ini menyediakan kue yang dibutuhkan untuk kebutuhan upacara. Seiring pesatnya perkembangan globalisasi, teknologi informasi menjadi pilihan pihak produsen untuk memasarkan produknya. Selain itu, teknologi informasi juga mampu meningkatkan kesempatan para pelaku usaha untuk bekerja sama dengan pengusaha yang lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh data bahwa masalah yang dihadapi KWT ini yaitu minimnya peralatan yang dimiliki untuk berproduksi. Jenis kue yang dibuat selalu monoton dan tidak ada variasi. Pemasaran yang relatif rendah. Pemasaran hanya menunggu pemesanan saat upacara karena belum dikenal masyarakat luas. Mengingat pentingnya keberadaan KWT di Desa Megati sebagai salah satu sumber pendapatan keluarga. Di samping aspek fasilitas dan sumber daya manusia, aspek pemasaran juga memegang peranan penting agar hasil produksi lebih dikenal masyarakat luas. Salah satu teknologi informasi yang sedang berkembang pesat dan sangat berpotensi untuk mendorong kinerja KWT dalam bidang pemasaran adalah melalui jejaring sosial. Hal ini didukung oleh pernyataan Indika dan Jovita tahun 2017 yang menyatakan bahwa penggunaan jejaring sosial digunakan oleh masyarakat dalam melakukan banyak aktivitas, mulai dari entertainment, melakukan bisnis, mencari info, atau aktivitas lainnya. Jejaring sosial hadir sebagai salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang dapat menghubungkan secara instan antara satu individu dengan individu lain dengan menggunakan jaringan internet melalui berbagai media sosial dan yang tersedia dan dapat diakses oleh setiap orang yang telah memiliki akun dalam media sosial tersebut. Para pelaku usaha juga tidak mempermasalahkan lagi adanya keterbatasan jarak, ruang, dan waktu dengan hadirnya media sosial. Media sosial kini telah menjadi tren dalam komunikasi pemasaran. Media sosial seakan menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang di era sekarang, dari anak-anak remaja sampai dewasa dengan berbagai macam kepentingan, mulai dari sekedar berselancar di dunia maya, bermain game, sampai pada pemanfaatan untuk bisnis. Media sosial bisa dikatakan menjadi kebutuhan di era industri 4.0 yang sedang dikejar di negeri ini. Karena sebagian besar aktivitas seseorang memanfaatkan sarana internet untuk saling berinteraksi, mencari informasi, sampai dengan memasarkan hasil produksi. Salah satu upaya pemasaran yang dapat digunakan oleh para pemilik home industri dalam memasarkan produk usaha mereka adalah dengan menggunakan media sosial. Sebagai sarana pemasaran bagi produk usaha tersebut, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lain yang telah memiliki banyak pengguna telah menjadi tempat di mana siapa saja bisa masuk dan mempublikasikan apa saja yang menjadi keinginan dari setiap pemilik akun tersebut.
Industri rumah tangga seperti KWT merupakan salah satu kegiatan usaha secara kelompok yang terbentuk di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Tentu saja, secara tidak langsung perkembangan teknologi ini akan berpengaruh terhadap perkembangan KWT ke depannya, sehingga perlu adanya pembinaan yang sesuai agar KWT ini tetap ada sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Instagram. Karakteristik di dalam media sosial Instagram adalah dengan mengikuti akun pengguna lainnya atau memiliki pengikut Instagram. Dengan demikian, komunikasi antara sesama pengguna Instagram dapat terjalin dengan memberikan double tap atau like, yang berarti menyukai gambar yang diposting pada Instagram dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, di mana jumlah tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Semakin banyak tanda suka yang dimiliki dalam sebuah foto, maka foto tersebut akan semakin populer. Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Para pelaku bisnis memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Instagram untuk mempromosikan serta memperluas jangkauan pemasaran berbagai produknya. Mulai dari unggah foto dan video, Instagram Story, followers, geotagging, hashtag, like, komentar, serta quotes dalam proses promosi yang dilakukan. Foto yang ditampilkan tentunya dengan kualitas yang baik dan dengan tampilan yang menarik. Selain itu, aspek strategi pemasaran juga penting dirancang agar promosi yang dilakukan bisa dengan efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan jumlah konsumen yang akan membeli ataupun menggunakan produk tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mempromosikan produk pengolahan hasil pertanian KWT Ayu Tangkas di Desa Menggati secara online melalui media sosial Instagram. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh promosi berbasis sosial media terhadap hasil penjualan produksi pertanian kelompok wanita tani KWT Ayu Tangkas di Desa Megati, Kabupaten Tabanan. Lalu lokasi penelitiannya ada di penelitian ini dilaksanakan di Desa Megati, Kecamatan Slemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, yang melibatkan KWT Ayu Tangkas yang berperan dalam mengolah hasil pertanian menjadi makanan yang siap jual. Lalu ada metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Megati, Kecamatan Slemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Populasi penelitian ini adalah kelompok wanita tani yang ada di Desa Megati. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Hal ini disebabkan karena peneliti dengan sengaja ingin langsung memperoleh data dari sampel yang dimaksud. Sampel dalam penelitian ini adalah KWT Ayu Tangkas yang beralamat di BR Megati Kelot. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu mulai bulan Januari sampai bulan Juni 2019. Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lalu hasil dan pembahasan. Desa Megati adalah desa yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Secara demografi, Desa Megati merupakan daerah yang mempunyai kondisi fisik landai dan beberapa daerah berdataran tinggi. Pada dataran tinggi, ketinggian lebih dari 400 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Curah hujan relatif sedang dengan batas wilayah administratif sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Salak, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bantas dan Desa Mambang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tangun Titi dan Desa Tegel Mangkep, sebelah barat berbatasan dengan Desa Slemadeg dan Desa Serampingan. Luas wilayah Desa Megati yaitu 8.423 km persegi atau sekitar 2,00% dari luas Kabupaten Tabanan. Secara administratif, Desa Megati terbagi atas 9 banjar dinas atau dusun yang meliputi Banjar Dinas Rampingan Kelot, Banjar Dinas Rampingan Kaja, Banjar Dinas Megati Kelot,
Banjar Dinas Megati Kaja, Banjar Dinas Jelijih Tegeh, Banjar Dinas Jelijih Lebah, Banjar Dinas Jelijih Pondok, Banjar Dinas Sesandan Kauh, Banjar Dinas Sesandan Kangin. Jumlah penduduk Desa Megati berdasarkan hasil sensus pada tahun 2014 adalah sebanyak 2.937 jiwa, terdiri dari 1.446 jiwa penduduk laki-laki dan 1.491 jiwa penduduk perempuan yang terdiri dari 890 rumah tangga. Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang dipunyai di Desa Megati, yaitu yang berusia pada usia pendidikan dasar 7 tahun sampai dengan 16 tahun, pendidikan sekolah yang belum pernah sekolah 0%, sedang mengikuti pendidikan 100% dan sisanya tidak bersekolah lagi. Sedangkan yang berusia di atas 16 tahun yang belum pernah sekolah 0%, sedang mengikuti pendidikan 100% dan sisanya 0% tidak bersekolah lagi, baik pada tingkat lanjutan dan perguruan tinggi. Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar di penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian 60%. Sektor lain yang menonjol pada penyerapan tenaga kerja adalah perdagangan 10%, sektor industri rumah tangga dan pengolahan 5%, sektor jasa 1%, dan sektor lainnya seperti pegawai negeri, karyawan swasta, dan berbagai sektor 24%. Struktur perekonomian Desa Megati masih bercorak agraris yang menitik beratkan pada sektor pertanian. Hal ini didukung oleh penggunaan lahan pertanian masih mempunyai porsi yang terbesar sebanyak 86,7% dari total penggunaan lahan desa, juga 60,0%. Seperti itulah yang dapat saya jelaskan. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa media sosial Instagram sebagai media promosi mampu meningkatkan penjualan produksi KWT Ayu Tangkas di Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Dilihat dari jumlah memesan sebanyak 220 orang selama 6 bulan sebelum adanya promosi melalui media Instagram, meningkat menjadi 1.343 orang setelah adanya promosi melalui Instagram. Dengan kata lain, terjadi peningkatan pemesan sebanyak 1.123 orang selama 6 bulan. Begitu juga dilihat dari rata-rata pemesan selama 6 bulan, terjadi peningkatan sebesar 187,16 dari tahun 2018 sampai tahun 2019, yaitu sebelum promosi besar 36,67 per bulan menjadi 223,83 per bulan. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.